teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Bafaki. Di sini saya ingin membuat sebuah video simulasi konseling sebaya. Ya, pada video ini saya akan menampilkan simulasi konseling sebaya dengan tema kecemasan menghadapi ujian. Nah, tema ini saya pilih karena banyak sekali mahasiswa yang mengalami rasa cemas dan takut menjelang ujian akhir, ya. Nah, kecemasan tersebut dapat memengaruhi yang pertama itu konsentrasi belajar, terus yang kedua kualitas tidur, bahkan sampai menurunkan rasa percaya diri pada mahasiswa. Kemudian dalam kondisi seperti ini, kehadiran teman sebaya yang mampu mendengarkan dengan baik dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan menemukan solusi yang tepat. Nah, pada simulasi ini saya sendiri berperan sebagai konselor sebaya dan kemudian ada teman saya yang akan menjadi konseli. Nah, tidak usah lama-lama, silahkan saksikan video ini. Mas, bentar mas. Apa kabarnya mas? Alhamdulillah mas, yang begini mas. Dia urusan sampai kok agak sedih gitu. Ya, apa mungkin ada yang ingin sama ceritakan kayak gitu. Bapak kok sama cerita di aku. Insya Allah kita rahasiakan percakapan ini, ya, cukup di antara dua kita. Mungkin kalau sampai mungkin malu kalau diceritakan ke yang lain, ya. Oke, terima kasih mas. Jujur aslinya saya itu lagi banyak pikiran mas, apalagi mengenai mas, kan sebentar lagi mau ujian semester. Nah, jadi kepikiran gitu mas, nilainya jelek, terus mata kuliahnya juga banyak, terus materinya juga kalau itu kan kurang paham, kurang dipahami. Jadi kalau mau belajar itu jadi takut mas. Jadi yang pertama itu tadi sampai takut nilainya jelek, terus yang kedua takut mengecewakan orang tua, ya. Kemudian apa namanya, banyak materi juga yang sulit dipahami tadi seperti itu. Jadi meskipun kamu sudah berusaha untuk belajar, tapi kamu masih tetap kesulitan dalam hal itu. Terus tadi jadi meskipun berarti tapi bukan hanya soal nilai ya, tapi kamu juga merasa terbebani karena tidak ingin mengecewakan orang tua. Terus apa biasanya yang terjadi waktu Saman itu merasa cemas? Kalau saya waktu cemas itu biasanya susah tidur mas, terus kadang kalau belajar tidak masuk di otak saya gitu nih. Jadi besoknya bukannya malah semangat, malah ngantuk mas. Saya juga bisa memahami kok apa yang kamu rasakan itu pasti sangat kelam. Terus kadang aku juga itu berpikir kalau mungkin aku tidak sepintar dari teman-teman itu. jadi kamu mulai membandingkan dirimu
sama teman-teman gitu ya, sehingga apa namanya rasa percaya diri itu ikut menurun atau bahkan sampai hilang lah ya. Kalau boleh tahu ya, sejak kapan sampean merasa seperti ini? Sejak kemarin ikut itu mas, ikut apa, ikut tes Ya. nah, nilainya itu jelek mas, makanya saya cuma Nah, selama waktu ini mungkin hal apa yang kalian lakukan untuk mengurangi rasa cemas itu? aku coba belajar lebih lama lagi, tapi malah bikin capek. Jadi menurutmu belajar lebih lama itu apa bisa membuat kamu itu lebih tenang? Ya enggak juga sih mas. Nah, kalau diingat-ingat, pernah nggak kamu belajar, kamu merasa belajar dengan yang pernah nggak? Pernah mas, waktu itu kelompok sama teman-teman. Berarti sebenarnya apa namanya? Kamu ini memiliki cara belajar yang cocok, ya, yaitu dengan belajar bersama teman. Ya juga ya. Nah, setelah itu, menurutku, kamu juga punya semangat belajar yang baik. Terbukti, kamu itu masih tetap berusaha walaupun kamu merasa cemas. Aku gak kepikiran kalau itu termasuk kelebihanku mas. Nah, kalau begitu, kira-kira langkah apa yang paling realistis yang bisa kamu lakukan hari ini? Mungkin aku akan buat jadwal belajar yang lebih teratur, terus belajar kelompok lagi, dan juga mengurangi begadang itu mas. Dan menurutku itu juga rencana yang bagus. Yang penting dilakukan sedikit demi sedikit, tidak langsung harus semuanya saya jalani. Ya rasanya lebih mungkin dilakukan mas. Kemudian kalau boleh saya simpulkan ya, hari ini kamu kan sampaikan cerita rasa cemas itu muncul karena takut gagal dan takut mengecewakan orang tua. Nah, kita juga menemukan beberapa langkah yang bisa dicoba ya, seperti tadi yang pertama itu membuat jadwal belajar kelompok, dan kemudian mengurangi begadang yang tidak terlalu mengurangi begadang yang tidak terlalu penting, dan juga tidak terlalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Nah, apakah kesimpulan itu sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini? Ya sudah sesuai mas. Nah, alhamdulillah saya juga senang sampai mau terbuka pada hari ini dan juga sudah percaya dan juga bercerita kepada saya. Ya, semoga langkah-langkah yang tadi itu bisa membantu sampean untuk lebih fokus belajar ya, untuk membuat nilainya sampai jadi lebih baik dan tidak kepikiran atau terbebani dengan hal-hal yang lain. Terima kasih juga mas, kalau cerita rasanya jadi lebih lega. Nah, nanti kalau rasa cemasmu itu gak kunjung reda, misalnya sampai sudah melakukan beberapa hal yang sampai sebutkan tadi, tapi kok sampai masih aja kepikiran, coba mungkin bisa sampai itu pergi ke berkonsultasi kepada konselor yang ada di kampus ataupun yang ada di sekolah ya. Intinya sampai itu coba cari orang yang lebih profesional dan mempunyai skill yang mumpuni seperti itu.
sebagai teman saya juga mendukungmu, tetapi ada batas kemampuan yang saya miliki. Ya, konselor profesional mungkin dapat memberikan pendampingan yang lebih mendalam sesuai apa yang kamu butuhkan sekarang. Baik, terima kasih Mas sarannya. Saya permisi dulu Mas, mau ke kelas dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video simulasi konseling sebaya yang barusan kami tampilkan? Nah, pada simulasi ini saya menggunakan keterampilan membangun hubungan, kemudian ada active listening, pertanyaan terbuka, parafrase, refleksi perasaan, dorongan minimal, membantu konseli menemukan alternatif solusi serta memberikan dukungan positif. Nah, itu dia beberapa teknik yang saya gunakan pada sesi konseling sebaya pada video barusan. Nah, kesulitan selama simulasi ini adalah menjaga percakapan tetap alami dan menghindari kecenderungan untuk langsung memberikan nasihat. Saya belajar bahwa konselor sebaya perlu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena apa? Ya karena sebagai konselor sebaya kita perlu memberikan lebih banyak empati kepada teman kita agar dia merasa nyaman untuk bercerita, untuk itu tadi bercerita tentang masalah-masalah yang menimpanya. Nah, seperti itu. Saya juga menyadari bahwa konselor sebaya memiliki keterbatasan apabila masalah yang dihadapi konseli sudah berat, berlangsung lama, atau mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya. Maka konselor sebaya perlu melakukan rujukan kepada pihak yang lebih profesional. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada simulasi video konseling sebaya kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menonton ya video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang lain. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.